studio MNC Conference Hall Ainus Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. 80 tahun Indonesia merdeka tak sekadar gegap gempita upacara dan meriahnya pesta. Di negeri demokrasi, suara-suara bebas dan terbuka menjadi hak istimewa bagi semua. Kali ini, tuduhan kriminalisasi menjadi noda dan rongga terbuka. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sesungguhnya syarat makna. Sudahkah kita merdeka bersuara atau terbelenggu kriminalisasi di negeri demokrasi? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Saya langsung mengundang panggung Rakyat Bersuara, pakar telematika sekaligus terlapor kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, Roy Suryo. Bung Roy, selamat malam. Ya, saya pikir bawa bukunya, ternyata nggak bawa bukunya, nggak apa-apa. Ada versi e-booknya. Oh, versi e-book. Ya, dan buku itu termasuk salah satu yang menodai 80 tahun kemerdekaan Indonesia karena pada saat launching kemarin kami dikriminalisasi dan diintimidasi. Dikriminalisasi? Iya, dikriminalisasi. Masa launching buku di kampus yang terbuka pada saat doa loh ya, listriknya dimatikan, AC-nya dimatikan. Oknum dari UGM. Tapi saya nggak bilang UGM. Listrik, oknumnya. AC, apa kaitannya dengan kriminalisasi? Iya, karena ruangan itu kami lagi mau launching buku. Dan kemudian sudah ada sempat kejadian sebelumnya ketika kami menyewa satu ruangan, sudah DP, sudah diterima DP-nya. Tahu-tahu malam-malam disatroni oleh oknum lagi, petugas polsek setempat. Terus pagi-pagi hanya di WA, maaf kami batalkan. Oke, nanti kita dalami soal itu. Nanti kita bicarakan. Ya. Baik, saya panggilkan Wakil Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Bung Freddy Damanik. Apa kabar Bung Freddy? Lama tak bersua. Selamat malam Freddy. Iya, sepertinya minggu ini akan panjang karena ada pemeriksaan maraton dari terlapor kasus ijazah Pak Jokowi ya. Hari ini, besok, Kamis hingga Jumat. Betul, siap-siap Mas Roy. Oh, siap-siap Mas Roy, oke. Siap-siap apa maksud ini? Banyak, sebuah siap. Kemudian pengacara dari Bung Roy Suryo CS dan beberapa terlapor lainnya, Bung Ahmad Hozinuddin. Selamat malam Bung Ahmad Hozinuddin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aiman. Iya, saya panggilkan kemudian adalah Sekjen Peradi Bersatu sekaligus pihak yang melaporkan Roy Suryo, Bung Ade Darmawan. Oke. Selamat malam Bung Ade. Selamat malam Bung Aiman. Luar biasa, kemarin saya lihat fotonya di istana. Siap. Dan mantan anggota Badan Intelijen Negara, Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra. Ya, saya kalau mantan anggota BIN bawa data nih, kertasnya saya nggak tahu isinya apa ini. Waduh, diumpetin lagi. Jatuh Bang, jatuh. Oke, saya panggilkan kemudian Presiden Petisi Ahli, Bung Pitra Romadoni. Waduh, maksudnya apa nih? Joker, narasumbernya Joker ini. Bentar. Maksudnya apa nih? Ini adalah topeng kepala. Ini Bung Pitra bukan, nanti bukan Bung Pitra, tapi itu kan nggak nama kan? Ini baru intelijen. Nggak nambah. Tapi bunganya saya tahu. Oke. Jadi apa? Kenapa pakai ini? Nanti cerita ya. Iya, nanti kita cerita. Oke, baik. Dan selanjutnya saya panggilkan pakar komunikasi sekaligus pendukung barisan depan Presiden ke-7 Jokowi, Bung Ade Armando. Selamat malam Bung Ade. Dan juga sahabat dari Egy Sujana yang juga menjadi terlapor, Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam Bung Rasman. Selamat malam. Ya. Lama juga nggak berjumpa. Saya udah dipas. Saya tadi mau tanya sebenarnya ke Bang Pitra. Saya tanya ke Mas Roy dulu deh. Tadi pertanggungjawabkan apa yang disampaikan kriminalisasi. Saya belum lihat ada kriminalisasi di mana. Maksudnya apa itu? Ya, jadi kemarin ya itu ya. Alhamdulillah kemarin atas berkat doa dan semangat dari rakyat Indonesia dan atas rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kami sesuai dengan janji kemarin telah melaunching e-book ya, telah e-book atau soft launching buku yang judulnya Jokowi's White Paper. E-book. Buku elektronik, tapi saya lihat buku ada fisiknya kok. Ada, memang kemarin makanya ada fisiknya kemarin itu adalah dummy dulu sebagai nanti pada tanggal 27 Agustus itu akan kami launching secara grand launching. Makanya soft launchingnya kami lakukan kemarin di kampus tempat
orang yang dipermasalahkan itu berada. Oke, isinya adalah kalau kita lihat Rakyat Bersuara berseri-seri ini ya, sebenarnya itu isinya. Enggak. Beda. Detail banget. 700 halaman okay. Mas Aiman. Apa isinya? Jadi 700 halaman itu adalah spill dikit ya. Mulai ketika awal pertama kali isu atau kasus ini dipertanyakan oleh masyarakat. Pada tahun 2013 di kampus juga di Jogja, tapi bukan di kampus UGM, di kampus UII ada sebuah diskusi memimpin dengan hati. Dan itu diikuti oleh selain Jokowi ada Prof Mahfud MD, kemudian ada Buya Syafi'i Ma'arif dan Jokowi. Dan ketika diskusi itu diskusi ilmiah di kampus loh ya. Ketika tiba-tiba ada pertanyaan dari Mbak Rosi ya, karena moderatornya Rosi Silalai, kira-kira apa tanya ini IPK-nya berapa, IPK kumulatif bapak-bapak ini gitu kan. Nah, Prof Mahfud dengan gagah menjawab IPK saya 3,8. Wah, top. Jokowi ditanya di kampus, di depan mahasiswa, dan itu tidak dalam kondisi bercanda loh ya. Ada videonya sudah. Dia bertanya, IP saya di bawah 2. Nah dari situ, peserta. Tapi itu menimbulkan pertanyaan Mas Aiman, dan juga seluruh masyarakat setelah itu. Kok bisa ya orang dengan IP di bawah 2 dari kampus Universitas Gadjah Mada, kok bisa-bisanya lulus gitu loh. Nah akhirnya mulailah muncul analisis dan juga kemudian mulai itu 2013 kan. Mulailah muncul 2013. Antara itu 2013. Mulai muncul ada postingan-postingan atau ada orang-orang lain. Saya belum ikut-ikut waktu itu dari orang yang lain, dan ketika waktu itu kemudian ada buku yang tahun 2022 ditulis oleh Bambang Trimulyono, Jokowi Undercover 2 ya, itulah memuat tentang perjalanan ijazah palsu itu. Jadi itulah yang pertama kali kemudian muncul 2022. Jadi yang hari ini kita diskusi di sini awalnya adalah menurut Mas Roy Suryo adalah 2013. 2013. Soal IPK Pak Jokowi. Iya, dan itu ada di buku Jokowi's white paper ini. Diskusinya seperti apa, foto kejadian faktual dari diskusi itu, kemudian pemberitaan di media mainstream juga ada, linknya juga. Jadi buku itu Mas Aiman, kalau saya nulis bukunya, buku itu memuat semua peristiwa termasuk link-linknya. Kalau ada video termasuk link videonya bisa diklik di situ. Apalagi kalau nanti di e-booknya kita langsung mentaut di situ. Detail, bahkan juga kalau ada rumus, kalau misalnya ada teori tentang ELA, error level analysis, ada analisis ELA-nya, ada program ELA-nya, orang bisa melaksanakan ELA itu juga. Jadi bisa ngetes. Jadi dari fotonya Bang siapa Sandi. Jadi si Sandi Utama. Sandi Utama itu bisa melakukan sendiri, setiap pemirsa bisa itu. Bisa. Dari buku itu ada kemudian linknya. Orang bisa mencoba teori kami, teori ELA itu kayak apa sih, gitu. Jadi orang bisa melihat juga apakah pasal 32 dan 35 itu tepat. Kalau itu dikatakan tuh mengubah gambar gitu loh. Dian Sandilah yang kemudian mengubah gambar, karena tadinya itu gambar yang bagus, ijazahnya perspektif, tapi tiba-tiba dibuat agak miring. Tapi kami dengan menggunakan ELA, ini yang penting Mas Aiman, tidak sama sekali tidak mengubah gambar itu. Dian Sandilah. Analisis ELA yang kami lakukan tuh analisis program. Jadi Dr. Rismon juga detail, dan buku itu ditutup dengan tulisan dari Dr. Tiasuma, Dr. Tifa, yang menyebutkan ada teori tentang bagaimana dia menggunakan ilmunya behavioral neuroscience, dia menyelidiki otak, dan itu ada penelitian tentang otak ya, otak seseorang itu, yang kemudian otak orang ini ternyata melakukan berbagai hal yang kemudian pantas untuk kita katakan itu diteliti, iya, pantas dikatakan sering berbuat bohong. Sering berbuat bohong. Itu dari sikap, tingkah, pola perilaku maksudnya? Iya, karena kan dia dokter dan punya gelar MSc yang mempelajari tentang neuroscience. Ya, neuroscience adalah neuro ini ya. Jadi saraf-saraf itu kemudian secara ilmiah, kemudian dilakukan analisis secara behavioral. Gitu. Jadi artinya secara perilakunya dilihat. Itu ada semua detail Mas Aiman dengan gambar-gambarnya. Jadi kalau ada orang yang saya tadi sempat beberapa kali diskusi ya sebelum datang ke sini dengan teman, kalau itu belum baca buku ya baik baca bukunya. Karena buku itu nantinya setelah pas tanggal 27 Agustus akan insya Allah akan menjadi referensi yang sangat berguna dan bisa dibaca dengan bahasa yang sangat sederhana adik-adik. Nggak perlu mahasiswa, anak SMA pun bisa baca. Berapa halaman itu?
700 halaman. Luar biasa. Luar biasa. Kayak ini nggak main-main ini. Lebih dari skripsi dan tesis itu. Oh iya, jadi mewakili Dr. Rismond Hasilon Sianipar dan Dr. Tifa yang saat ini masih di Jogja, ya. Saya menyampaikan bahwa kami RRT, ya, RRT itu Roy Rismond Tifa, ya. Karena ada orang mengatakan kok nggak RRC? Lah kalau RRC kan Roy Rismond Civa. Nah, gitu. RRT itu bertanggung jawab penuh atas buku. Dan satu lagi Mas Aiman. Buku ini nggak ada hubungannya dengan pemeriksaan di Polda. Terlalu kecil pemeriksaan itu. Ya kalau kata orang Jawa itu sak kuku ireng gitu ya. Kecil banget. Buku ini jauh lebih lebar karena buku ini akan terus ada. Dan bahkan Mas Aiman, ini saya ceritakan pertama kali kayak bersuara, ya. Buku ini baru edisi 1. Nanti ada edisi 2, edisi 3. Dan mungkin saja edisi-edisi berikutnya itu akan mengulas orang-orang yang pantas itu dibedah kepalsuannya. Apalagi kalau dia pemimpin negara. Jadi jangan jadi pemimpin negara kalau suka palsu, suka bohong, suka pakai ijazah palsu dan bohong. Gitu. Bang Fitra mau bicara? Joker mau komentar silakan. Oh barangkali disabot kayak di UGM kemarin. Coba pakai pinjam dulu Bang ya. Ya, Bang Roy yang pertama. Tadi saya ingin menanggapi yang disampaikan oleh Bang Roy. Katanya kalau memang pemeriksaannya terlalu kecil, kenapa Mas Roy Suryo tidak hadir pada waktu pemeriksaan polisi di tahap penyidikan karena alasan penundaan 17 Agustus katanya. Iya lah, ini kan termasuk launching buku kan termasuk kegiatan 17 Agustus. Iya, artinya kalau memang itu kecil hadir dong. Ya kan? Kenapa nggak hadir? Udah jam nggak wajib hadirnya di pemeriksaan pertama. Saya besok pagi hadir. Clear kan? Mas Roy. Besok pagi hadir, jam berapa? Besok pagi hadir jam 10. Jam 10, bareng-bareng sama? Saya nggak hafal siapa, mungkin kuasa hukum yang lebih hafal. Ya. Oke. Ada berapa siapa? Besok 3, ada Bu Kurnia Triroyani, Bung Rizal Fadilah, dan Roy Suryo Noto Diprojo. Jateng jam? Jam 10 jadwal. 10, oke, baik. Di Polda Metro Jaya. Oke. Jadi jelas, alasan kami jelas. Saya kebetulan juga wajib hadir karena ini adalah tahap penyidikan. Bang Aiman, kalau memang di tahap penyidikan ini terlapor tidak hadir, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap terlapor. Sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 2, bahwasanya setiap saksi yang dipanggil tidak hadir dengan alasan yang patut dan sah secara hukum, ya, maka penyidik berhak untuk melakukan jemput paksa untuk surat perintah membawa saksi. Tapi besok datang. Jadi, katanya. Saya harapkan untuk Mas Roy dan kawan-kawan untuk hadir di tahap penyidikan ini. Karena ini hadir, sangat serius sekali. Apalagi saya dapat informasi ada Jumat Keramat di sini. Maksudnya? Jumat minggu ini? Ini kan pemeriksaan maraton nih. 12 terlapor kalau nggak salah. Iya. Jumat Keramat nggak Tam? Ini saya mendapatkan informasi. Oke. Nanti Jumat Keramat. Jumat pekan ini berarti ya? Ya, nanti kita lihat. Siapa nanti yang akan dipanggil hari Jumat. Maksudnya tersangka? Nanti kita lihat aja. Kan kita nggak boleh mendahului penegak hukum kan gitu. Jadi informasi ini nanti dipastikan aja. Karena kan Bang Aiman wartawan. Wartawan lah yang lebih tahu masalah itu. Jadi Bang Aiman, saya ingin tanggapi terkait dengan buku Jokowi White Fever kata aja gitu kan. Yang di launching dan sudah dimatikan lampunya di UGM ya Bang ya. Karena oknum itu malah justru sangat mempermalukan UGM. Oke. Seluruh Indonesia, seluruh dunia sekarang malam lihat ini gimana sih UGM? Oknumnya dari UGM maksudnya? Iya. Karena yang saya dapat Bang Aiman itu belum dibayar. Ini salah belum dibayar pun hanya DP saja gitu kan. Mungkin karena DP makanya dipulangin. Harusnya dibayar lunas dulu Bang Roy. Baru bisa melaksanakan kegiatan. Itu untuk lain kali apabila ingin melakukan launching buku secara final kan gitu. Ini lucu karena hanya DP aja makanya dibalikin kan uang ya. Ini lucu banget Mas, kalau makan di rumah makan. Saya kan waktu itu di coffee shopnya. Iya kan cuma di DP saja. Tengah-tengah makan langsung ditagih makan. Ya, artinya kan belum sempurna. Makan, kemudian belum selesai makan langsung ditagih. Pernah belum? Saya jawab dulu pertanyaan saya. Jawab dulu. Aduh ini santai Bang Roy. Jangan terlalu kita. Joker banget kayak topengnya tadi Joker. Iya, lebih bagus Joker daripada menjadi pembohong. Kan gitu. Yang ada di buku itu yang pembohong. Tunggu dulu, santai kan gitu. Tarik napas dulu ya. Karena senyuman itu sangat indah. Seperti kicau mania kan gitu. Jadi saya ingin tanggapi bahwasannya Bang Roy kemarin itu masih DP Bang Aiman. Jadi
belum masih DP betul Mas Roy ya. Tapi memang belum kan gitu. Perjanjian memang belum harus dilunasi. Harusnya kan dilunasi dulu dong. Kita di mana-mana untuk menyelenggarakan acara dan lain-lain itu mana ada. Tapi bukan hanya listrik dan listrik dan apa namanya? Ya wajar saja. AC. Mas, ruangan itu yang kami pakai akhirnya kami pakai di coffee shop. Coffee shop itu adalah tempat umum, tempat orang makan. Di mana orang makan itu, saya sebenarnya nggak perlu jawab lah ini ya. Ya terlalu elementer alasannya. Bukan, itu kan tempat umum juga orang mau makan jadi nggak bisa makan. Harusnya kan dihormati juga hak orang lain. Ya intinya jadi ingin saya sampaikan. Baru DP, tapi kalau misalnya memang kita biasa di restoran kan setelah selesai baru kemudian bayar lunas. Ini kan bukan makan. Ini sewa gedung. Beda pengertian dia makan dengan sewa tempat. Aku kok makin kasihan ya pada Mas Fitra ini ya. Bukan makin kasihan. Gak ngerti artinya, tapi ikut bersuara. Gitu. UGM juga kemarin sudah berkomentar bahwasannya mereka tidak mentolerir acara-acara yang bernuansa politis. Nah, itu UGM. Oke. Terus kemudian tudingan kriminalisasi tadi belum dijawab. Iya, jadi artinya gini, itu juga salah ya gitu. Yang mana yang salah? Iya, katanya UGM berkomentar. Nggak ada UGM itu memang berkomentar politis. Tapi yang namanya di kampus UGM, UGM bilang ada diskusi tidak mentolerir hal-hal yang bernuansa politis. Ada politiknya, pasti ada dimanapun. Dan UGM pun berpolitik. Iya, saya kira sejak kapan UGM gak berpolitik? Saya kira kampus bukan untuk tempat untuk politik, tapi untuk belajar mengajar. Betul, kemarin 18 Agustus itu kalau di tanggal di tanggal aturannya. Ada ranahnya kalau kita ingin berpolitik kita masuk partai politik. Enggak, 18 Agustus kemarin itu hari libur atau enggak? Memang itu hari libur koridornya kan? gitu loh. Bersama. Ya cuti bersama ya udah, kalau cuti bersama bebas, itu ruang bebas Mas. Boleh apapun mau menyelenggarakan mantenan aja boleh, diskusi apa boleh, sudah atau kegiatan bahkan orang luar UGM itu aja harus boleh. Sesuai dengan tata cara dan prosedur yang berlaku. Termasuk tadi membayar, administrasinya dan lain-lain. Kita next. Oke, Bang Eman. Yang lebih kalau serius kalau soal sewa menyewa sama DP tadi itu bilang ada pemeriksaan oknum katanya, ada pemeriksaan oknum betul ya? Ya. Dan itu dianggap sebagai kriminalisasi. Iya, sangatlah. Intimidasi betul. Jadi masa satu ruangan ya tiba-tiba di situ padahal ada Bang Roy ngerti nggak yang dikatakan kriminalisasi? Masa matikan lampu dibilang kriminalisasi? Iya jelas lah. Ini aneh-aneh aja gitu loh. Enggak lah. Bukan, kami dikriminalisasi, kami dianggap itu tadi kami dianggap berpolitik. Padahal di situ jelas betul itu tanggal merah. Acara itu adalah acara bebas di coffee. Setiap orang di coffee shop itu boleh apa saja Mas. Orang boleh Mas baca aturan penyelenggaraan di tempat itu, saya sudah baca. Apapun boleh, bahkan bukan orang UGM aja boleh Mas Aiman di situ. Kami ini 3 ini lulusan UGM semua asli. S1, S2 kami, Roy, Rismon, Tifa itu UGM semuanya asli. Oke, kriminalisasinya di mana? Boleh gitu loh. Kriminalisasi di mana? Kriminalisasinya di mana? Iya, karena kami tidak dilakukan hak dengan benar ya, tidak dilakukan hak. Jadi kami itu hak asasi kita kemudian dilanggar di situ. UGM penegak hukum nggak UGM? Nggak usah omong segitulah. Ini gitu. kan kita bicara kriminalisasi. Nggak usah terlalu bukan. ngerti hukum kayak yang gitu. dikatakan kriminalisasi itu apa? Coba. Ya, jadi begini. Kita bisa mendeskripsikan. Jadi kita bisa mendeskripsikan sebuah keadaan apakah terkategori satu tindakan kriminalisasi atau tidak berangkat dari tarif. Definisikan dulu. Kriminalisasi adalah menjadikan suatu perbuatan yang bagian dari hak konstitusional seolah-olah menjadi sebuah kejahatan. Nah, cara kriminalisasi bisa melalui 2. Pertama, menggunakan otoritas negara melalui aparat penegak hukum. Ini adalah kriminalisasi yang paling tinggi. Yang kedua adalah memperlakukan aktivitas kemerdekaan berpendapat itu sebagai sebuah kejahatan. Dengan cara apa? Tindakan-tindakan yang umumnya itu hanya diberikan atau dilakukan kepada penjahat. Contoh, kalau kita sedang berpendapat nggak tepat diberikan sikap mati lampu seolah-olah ada penjahat di sana agar penjahat itu diketahui dan akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Mati lampu itu kriminalisasi. Tunggu dulu. Saya lanjutkan. Nah, sikap ini adalah sikap yang bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang memperlakukan aktivitas kemerdekaan berpendapat sebagai kejahatan. Ini tindakan yang elemen. Tindakan yang lebih tinggi lagi adalah bisa saja ya aktivitas menyampaikan pendapat sesuai buku tadi kemudian dilaporkan polisi dengan narasi menyebarkan hoaks, menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, atau setidak-tidaknya nanti delik fitnah seperti yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Celakanya orang-orang yang melakukan kriminalisasi itu ternyata mental ciut.
Cemen. Contoh, Saudara Joko Widodo 30 April 2025 melaporkan dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dia merasa dicemarkan, dia merasa difitnah, pasal 310 KUHP, 31 KUHP, dan kemudian ketika media bertanya kenapa ada peningkatan dari 5 terlapor menjadi 12 terlapor, salah satunya Abraham Samad, mantan ketua KPK, ditanyakan kepada Saudara Jokowi, siapa yang Anda laporkan? Dikatakan apa? Tidak, saya hanya melaporkan peristiwa. Di mana ada delik aduan itu yang dilaporkan peristiwa, harus spesifik, harus limitatif. Siapa orang yang dianggap kemudian mencemarkan dan fitnah? Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa dia merasa menjadi seorang Joko Widodo kemudian kami kembangkan. Oh ternyata yang merendahkan serendah-rendahnya adalah misalnya Abraham Samad yang menghinakan sehina-hinanya. Misalkan ya Rustam Effendi. Nggak bisa begitu, rusak negara hukum kita. Jadi saya himbau kita harus taat hukum, termasuk Saudara Joko Widodo, walaupun dia mantan presiden harus taat hukum, gentle. Kalau memang Anda merasa dicemarkan, direndahkan, difitnah, maka sebut nama. Kalau tidak, berarti Polda Metro Jaya harus lepaskan semua terlapor ini. Gak bisa dilanjutkan. Ini deliknya fitnah, ini deliknya delik aduan. Gak bisa, ngerti gak kamu? Kemari. Oke. Udah, tarik napas dulu, kau pelan-pelan. Mau lagi? Baru gitu ya. Tenang ya. Anda pasalnya dijelaskan tidak. Anda ini praktisi hukum. Anda lama-lama bicara secara kalau hukum. Kayak gitu. Tidak perlu bicara tentang teknis yang itu otoritasnya ada agen. Anda bukan representasi agen. Anda tidak ada di TKP. Anda tidak tahu apa-apa. Berbusa-busa bicara yang tidak ada relevansinya dengan apa yang dijelaskan oleh klien saya. Ini namanya bodoh. Gini Mas, saya tambahkan dengan pelan-pelan supaya jelas. Oke, sudah. Mas Fitra, nanti kita kembali satu lagi, kita akan kerja sama tetap di Rakyat Bersuara. Oke.